Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 130, penangkapan. Kami dari pihak kepolisian tugaskan untuk melakukan penangkapan terhadap saudari Carlina Angelia, kata salah seorang pria berseragam coklat tersebut. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, sebetulnya nasib yang dialami artis terkenal itu. Demi rasa terkejutnya ketika apartemen miliknya diambil secara paksa oleh Rafasa. Sekarang, dia mendengar bahwa kedatangan ketiga polisi itu untuk menangkapnya. Jessica terdiam menatap wajah Karin yang begitu sangat pucat. "Kalian tidak bisa menangkapku. Aku bukan penjahat," Karin berkata dengan berteriak. "Kami mau surat penangkapan untuk Anda, dan sekarang silakan ikut kami ke kantor polisi." Si polis menunjukkan surat penangkapan untuk Karin. "Dengan alasan apa Anda menangkap saya? Saya tidak mau ikut kalian. Kalian hanya preman yang mengaku polisi." Karin tidak mau percaya. Dia menganggap orang itu hanyalah orang yang menyamar menjadi polisi. "Ini identitas kami, dan Anda bisa lihat kami memang langsung dari kepolisian." Pria yang merupakan komandan itu meletakkan kartu kepolisian miliknya. "Aku tidak bersalah. Aku tidak mau ikut dengan kalian. Kalian tidak bisa melakukan penangkapan tanpa alasan." Karin menolak. Sedangkan para pria yang datang mengambil apartemennya hanya diam dan menyaksikan peristiwa itu dengan tersenyum tipis. Salah seorang dari mereka dengan sengaja memvideokan. "Anda ditahan berdasarkan tuntutan dari Pak Rafasa. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan jelaskan nanti di kantor polisi." Polisi itu sudah tidak lagi mau melayani Karin. Dengan cepat tangannya memborgol tangan wanita tersebut. Karin menangis sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia tidak percaya jika pria yang dulu begitu sangat mencintainya tega melakukan hal ini kepadanya. "Aku tidak mau ikut kalian. Aku tidak mau." Karin menangis dan berteriak mencoba untuk melus tangannya yang sudah terborgol. Namun semakin kuat dia mencoba untuk melepaskan pergelangan tangannya, terasa semakin sakit. "Jessica, tolong aku. Aku tidak mau dipenjara." Karin memandang Jessica yang masih berdiri dan memandangnya. "Maaf Karin, maafkan aku. Aku sudah tidak mau lagi berurusan denganmu. Selesaikanlah masalahmu sendiri," kata Jessica yang kemudian pergi. Karin berada dalam kamar berukuran 2 kali 3 meter. Kamar yang terasa pengap, bau dan jorok. Dan yang terbiasa dengan kemewahan, kebersihan dan aroma yang wangi, kini merasa tersiksa dan harus menutup hidungnya karena tidak tahan dengan aroma busuk seperti ini. Setiap kali masuk ke dalam kamar mandi, Karin selalu saja muntah karena tidak tahan dengan jorok dan baunya. "Kau jahat Rafasa, jahat sekali. Kau tega berbuat seperti ini kepadaku." Karin menangis. Apa yang telah dia perbuat ternyata menghancurkan segalanya. Sekarang, dia harus berakhir di sini. Anak yang diharapkan bisa menjadikan dirinya Nyonya Rafasa harus menerima takdir lahir di penjara. Kedua orang tuanya berjanji akan menyewa pengacara untuk menyelamatkan anak mereka. Hanya saja tidak bisa cepat karena mereka harus menjual lahan sawah yang ada di desa. Desa Karim menjadi artis terkenal. Dia cukup jarang memberikan orang tuanya uang. Namun dia sempat membelikan kedua orang tuanya beberapa petak sawah agar kedua orang tuanya tidak perlu lagi bekerja dengan orang lain. Namun, sekarang sawah-sawah yang telah diberikannya terpaksa harus dijual agar bisa melepaskannya dari jeratan hukum. Karin duduk sendiri di pojokan dan tidak mau berdekatan dengan napi yang lain. Dia tidak kuat aroma tubuh mereka yang bau, berbagai jorok dan suka meludah di sembarang tempat. Selama berada di sini, tidak ada seorang pun teman datang menjenguknya. Bahkan, mereka seperti tidak mau tahu dan peduli.
Entah di mana para sahabat yang dulu sering nongkrong bersama dengannya. Sudah 2 minggu berada di sini, sungguh membuat dia merasa tidak kuat dan frustasi. Air mata saja menetes setiap kali mengingat Rafasa. Bagaimana jika Rafasa tidak mengakui anaknya? Karim itu sangat cemas dan memikirkan nasib si buah hati. Bukankah dia masih bisa minta pertanggungjawaban kepada Jack? Namun, pria itu di mana? Mengapa tidak pernah menghubunginya sama sekali? Karin, Anda datang mengunjungimu, kata petugas lapas. Ada yang mengunjungiku? Karin senang ketika mendengar apa yang dikatakan petugas. Dengan cepat dia berdiri dan mengikuti petugas tersebut. Siapa mengunjungiku? Karin bertanya kepada petugas. Namun ternyata penyanyi tidak jawab. Tentunya berdegup dengan cepat ketika melihat pria yang duduk di kursi tunggu. Abang Rafa? Karin berlari mengejar Rafasa. Namun cepat pria yang berdiri di samping Rafasa menghalangi Karin untuk memeluk bosnya. Abang, kenapa aku nggak boleh dekat? Aku sangat rindu abang. Karin memandang Rafasa dengan mata yang berkaca-kaca. Hati yang begitu sangat senang ketika melihat Rafasa datang mengunjunginya. Dia yakin saat ini Rafasa pasti akan mengeluarkannya dari tahanan dan mencabut semua laporan tuntutan. Silakan duduk. Rafasa menunjuk kursi yang berada di depannya. Karin menganggukkan kepalanya dan kemudian duduk di kursi yang ada di depan Rafasa. Perasaannya sungguh tidak dapat diungkapkan kata-kata. Rasa rindu yang dia rasakan sedikit terobati. Aku datang ke sini hanya ingin beritahumu bahwa aku akan menuntutmu di pengadilan atas semua yang telah kau lakukan terhadap istri serta rumah tanggaku. Rafasa berbicara tanpa ekspresi. Tentu Karin sangat ingin lepas dari tempatnya ketika mendengar pernyataan yang langsung dikatakan oleh Rafasa. Awalnya dia beranggapan bahwa Sari yang menjebloskannya ke dalam tahanan, namun ternyata tidak. Peran teramat dicintainya yang melakukan ini semua. Aku nggak mau di sini bang. Apa abang tidak merasa kasihan denganku? Sekarang aku hamil anak abang. Karin menangis sambil mengusap perutnya yang sudah sedikit membuncit. Hentikan dramamu Karin. Ujar Rafasa dengan wajah memerah menahan amarahnya. Aku tidak sedang main-main bang. Aku benar-benar hamil anak abang. Karin berkata dengan menekan suaranya. Dia lelah mantan hamil anak Rafasa karena pria itu tidak pernah merespon perkataannya. Anakku? Rafasa tertawa ngakak. Dia menganggap bahwa apa yang dikatakan Karin selama ini hanyalah drama saja. Namun ternyata wanita itu tetap mengatakan hamil di depannya. Iya, anak abang. Meskipun waktu itu aku sedang dalam kondisi mabuk, tapi aku sadar kita melakukannya, kata Karin meyakinkan. Kapan? Rafasa bertanya dengan meraih keningnya. Selama menjadi kasih Karin, dia tidak pernah melakukan perbuatan laknat tersebut. Dari pertama abang menikah dengan wanita itu, jawab Karin. Rafasa mengingat peristiwa itu, dia kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku tidak pernah menyentuhmu. Abang jangan bohong. Mineral yang aku berikan sudah dicampur dengan obat penambah tenaga dan perangsang. Abang minumnya dan kita melakukannya. Karin berkata dengan air mata yang mengalir di pelupuk matanya. Air mata ini merupakan senjata terampuh yang dimilikinya. Rafasa akan merasa kasihan dan tidak tega jika melihat dia menangis seperti ini. Iya, aku meminumnya. Rafasa mengakui hal tersebut. Pengakuan diberikannya membuat Karin merasa bahagia dan senang. Wanita itu mengusap air matanya dan kemudian tersenyum. Meskipun aku mabuk, aku yakin kita melakukannya. Karin tersenyum dan mengusap air matanya. Sayangnya, aku tak melakukan semua itu denganmu, karena aku melakukan hal itu ketika saya berada di apartemen. Aku melakukan hal itu bersama istriku.
Maka sekarang istriku sedang hamil. Raffasa sinis memandang wajah Karin yang memucat. Tidak mungkin, abang bohong, kata Karin. Raffasa tertawa ngakak mendengar perkataan Karin. Anak siapa yang telah kau kandung, Karin? Mengapa begitu gampangnya kau mengatakan anak itu adalah anakku? Asal kau tahu, aku tak pernah menyentuhmu, walaupun hanya 1 kali. Wajah Karin memucat ketika mendengar perkataan Raffasa. Wanita itu kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Jessica akan menjadi saksi kunci. Aku datang ke apartemenmu hanya sebentar. Setelah kau tertidur, aku menghubungi Jessica. Kemudian aku pulang setelah Jessica datang. Abang bohong. Botol minuman masih ada di atas meja dan hanya tersisa sedikit. Jessica datang selama minuman mineral yang sama seperti yang kau berikan untukku. Aku minum air itu ketika sudah keluar dari apartemenmu. Karena itu, aku melakukan tugasku sebagai suami bersama dengan istriku. Aku tidak pernah menyangka bahwa ternyata sekali berbuat saja sudah menjadi anak. Dan sekarang, istriku sedang hamil. Raffasa tersenyum memandang wajah Karin yang sudah merah padam. Kau sekarang tahu bahwa aku tidak pernah menudurimu. Anak itu bukan anakku. Jadi, jangan pernah mengatakan kau hamil anakku lagi. Raffasa berkata dengan tegas. Tubuh Karin terasa lemas ketika mendengar ucapan Raffasa. Aku datang ke sini hanya ingin memberitahumu bahwa aku tidak akan pernah mencabut tuntutan terhadapmu. Kau pasti masih ingat dengan seorang reporter wanita yang kau tabrak. Wajah Karin memucat mendengar perkataan Raffasa. Aku hukuman untukmu jauh lebih berat lagi, ternyata kau terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Keringat bercucuran di pelipis keningnya. Apa lakukannya waktu itu tidak ada seorang pun yang tahu. Lalu, bagaimana Raffasa mengetahui hal itu? Setelah mengatakan itu, Raffasa pergi meninggalkan mantan kekasihnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.